Kalian pasti sering dengar soal sosok penjaga yang suka diwarisin turun-temurun dan bikin seseorang itu jadi sakti atau jadi punya keahlian khusus yang berhubungan sama hal gaib gitu kan? Nah, biasanya orang-orang yang punya pegangan gini tuh tipe orang yang udah sepuh dan kadang punya kebiasaan yang misterius. Salah satunya ini adalah kakek gue. Hai, kenalin, gue Dewi. Usia gue sekarang 25 tahun dan asal gue dari Riau. Gue anak pertama dari 4 bersaudara. Dan kisah yang akan gue ceritain ini terjadi di tahun 2005. Waktu itu gue masih kelas 2 SD dan adik gue masih usia 3 tahun. FYI, cerita ini terjadi waktu gue masih tinggal di daerah perkampungan di Riau. Jadi, waktu gue kecil, gue punya kebiasaan gampang banget pingsan. Kena panas dikit, pingsan. Minum sembarangan, pingsan. Lihat cegan lewat, pingsan. Tapi sering juga gue pingsan di tempat-tempat yang emang kata orang angker gitu. Sampai sekarang gue dan keluarga juga nggak tahu tuh apa penyebab gue jadi gampang pingsan gitu. Nah, karena gue udah keseringan pingsan, orang tua gue yang khawatir ngebawa gue berobat tradisional lah ke kakek Jai. Kebetulan itu kakek gue sendiri. Rumah gue sama rumah kakek Jai ini cuma beda kota aja, tapi masih satu provinsi. Kita kesana bisa jalur laut dan jalur darat. Gue, abah, emak, dan adik gue milih jalur darat dengan sepeda motor yang makan waktu 4 jam di jalan. Ya, lumayan jauh sih kalau gue bilang untuk perjalanan tanpa macet. 4 jam coy. Kakek ini kerja sebagai penebang pohon tua untuk buka lahan baru yang nantinya akan ditanami pohon kelapa. Makanya beliau lebih suka tinggal di pedalaman. BTW, di Riau masih banyak pekerjaan yang berkaitan dengan kelapa dan sawit ya guys. Dengar-dengar, orang tua zaman dulu emang masih percaya sama penjaga. Atau sering kita sebut pegangan. Katanya sih buat jagain mereka yang kerjanya di hutan. Atau jagain di rumah dari orang jahat. Dan makhluk halus yang gak suka tempatnya diganggu atau dibersihin sama kakek. Kalau kata abah, penjaga kakek ini kayak orang jenian yang pendek, berkepala botak, dan punya kulit meleleh. Kayak butiran keringat yang jatuh ke bawah dan bergelayutan gitu. Jadi kalau dia jalan, kulit yang bergelayutannya itu ikut bergerak. Konon, katanya kakek bisa mengobati secara tradisional itu karena campur tangannya juga. Tapi waktu itu, posisinya gue belum tahu kalau kakek ternyata punya pegangan. Karena selama ini kita nggak pernah tinggal lama bareng kakek. Waktu itu ada momen di mana pas gue lagi main di depan rumah kakek sendirian, tiba-tiba kayak ada yang